Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen penguji UKIN yang saya hormati, perkenalkan nama saya Sigit Tri Haryanto, guru PAI SMP Muhammadiyah Sinar Fajar Cawas. Saat ini sebagai salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan di Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta akan menampilkan video pembelajaran yang telah saya lakukan di SMP Muhammadiyah Sinar Fajar secara luring. Berikut ini video pembelajaran yang telah saya lakukan. Selamat untuk menyimak dan mohon saran beserta masukan dari Bapak Ibu dosen penguji UKIN yang saya hormati. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, pagi, SMP Sipa semangat pagi. Baik, sabahul khair. Sabahun nur. Kaifa halukum? Alhamdulillah nahnu bi khairi wa afiyati. Baik, mari kita awali untuk pertemuan kita di pembelajaran PAI, gitu ya, dengan kita berdoa terlebih dahulu agar kita semuanya nanti mendapatkan kebaikan dan tentu barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketua kelasnya siapa ini? Oke, silahkan dipimpin doanya yang biasa dilakukan dengan baca doa basmalah boleh, silakan. Ya. Siap berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oke, terima kasih Mbak Ketua yang telah memimpin doa pada kesempatan pagi hari dalam pembelajaran PAI. Baik, untuk hari ini Ustadz akan absen dulu. Hari ini yang tidak masuk siapa? Semua hadir? Baik, semuanya hadir ya. Baik, alhamdulillah semuanya bisa hadir pada kesempatan pagi hari ini. Jurnalnya tadi sudah hadir juga ya. Baik, Mbak semuanya hari ini masuk semuanya, alhamdulillah. Selanjutnya kita akan bersama-sama, nanti kita akan mempelajari terkait tentang ibadah haji dan umroh ya. Dan ini kan ibadah haji dan umroh kan memiliki hikmah-hikmah tersendiri ya. Yang adalah membangun persatuan gitu ya. Nah, di Indonesia, di negara kita itu kan juga banyak sekali ya bangsa-bangsa, suku-sukunya juga banyak. Nah ini ya, nah ini biar menguatkan jiwa nasionalisme kita. Kalian hafal nggak lagu dari Sabang sampai Merauke? Hafal? Hafal ya? Dari Sabang sampai Merauke berjajah
pulau-pulau. Ya, sekali saja, satu kali lagi saja untuk lagunya. 1, 2, 3. Semangat. Dari Sabang sampai Merauke berjaya pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Nah, terima kasih. Nah, ini kalian dalam pembelajaran ya kan juga harus diajarkan juga nasionalisme. Kita menyadari kan Indonesia itu berbangsa-bangsa, bersuku dari Sabang sampai Merauke, ya kan? Pulau-pulaunya juga banyak. Tapi ya, dengan banyaknya itu kita harus tetap bisa menjaga keutuhan. Karena di dalam Islam juga mengajarkan seperti itu. Diantaranya hikmah dari kegiatan atau pelaksanaan ibadah haji maupun umroh itu juga seluruh dunia datang, ya kan? Di dalam satu tempat, gitu ya. Baik. Mbak semuanya, kita akan melihat sejauh ini terkait tentang haji dan umroh. Kenapa toh kita harus melaksanakan haji dan umroh? Lantas apa itu haji dan umroh? Gitu ya. Kita coba lihat video ini ya. Video tadi tentu kalian sudah bisa melihat ya tentang apa yang kalian dapatkan dari video tadi. Terkait apa tadi? Haji, perjalanan. Haji itu dilaksanakan di mana? Di Mekah. Ya. Jadi di situ ada istilah apa saja tadi yang bisa kalian lihat di situ? Oke, jadi banyak sekali ya dari apa yang kalian dapatkan dari video tadi terkait haji dan umroh. Nah, baik, Mbak semuanya yang Ustadz banggakan. Jadi haji itu dilaksanakan di Mekah. Jadi siapapun yang melaksanakan ibadah haji itu pasti akan melaksanakan di sana. Kalau tidak berarti sudah menyelisihi dari apa yang telah ditetapkan dalam syariat. Gitu ya. Nah, Mbak semuanya yang Ustaz tanyakan, selanjutnya dari video tadi sudah kita lihat terkait tentang bagaimana perjalanan kita melaksanakan haji. Di bulan apa itu? Di bulan Dzulhijjah. Oke, baik. Nah, setelah kita melihat tentang haji, ya kan?
dan tadi ini perjalanannya seperti itu. Tentu ada ketentuan ya, ketentuan yang harus dipenuhi, yang harus dilakukan agar di dalam melaksanakan ibadah haji ini betul-betul mendapatkan haji yang mabrur, termasuk umroh dia juga dinilai sebagai ibadah yang mendapatkan ridhonya Allah. Baik, di sini Ustadz akan membagi, di sini ada 20 orang ya, akan Ustadz bagi menjadi 5 ya. Nanti masing-masing anggota ada 4 kelompok. Nah, di sini nanti kalian akan ya berusaha bersama kelompoknya bareng-bareng. Nanti digunakan media yang ada. Silakan untuk dibentuk kelompoknya saling berhadapan-hadapan ya. Ini berhadapan ya. Baik. Nah, jadi untuk capaian pembelajaran adalah memahami dan menganalisis secara mendalam konsep haji dan umroh, serta dapat mengambil nilai-nilai keislaman untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi dalam haji nanti ada hikmah yang bisa kita ambil dalam kehidupan kita. Nah, tujuannya adalah nanti kalian bisa menjelaskan pengertian haji dan umroh, mengidentifikasi baik syarat, rukun, wajib maupun sunnah dalam haji maupun umroh, menganalisis hikmah pelaksanaan ibadah haji, memahami tentang implikasi sosial, ekonomi, dan lingkungan dari pelaksanaan haji dan umroh, serta mengaitkan sikap yang terbentuk dari pelaksanaan haji dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga orang yang haji maupun umroh tentu ada nanti tanda-tanda yang bisa membedakan khususnya dalam berperilaku. Nah, nanti tercapainya adalah kalian akan ini ada kriteria menjelaskan konsep haji maupun umroh secara urut dan menyusun bagan atau peta konsep haji dan umroh dan menunjukkan nilai-nilai yang mana bisa untuk saling menghormati, sabar, disiplin, dan persaudaraan. Nah, ini ya. Nah, baik anak-anak semuanya, kita berlanjut. Sekarang adalah kita akan melihat apa yang akan kalian lakukan dalam pembelajaran haji dan umrah ini. Nah, di situ ada lembar kerja yang ini dilaksanakan secara berkelompok, gitu ya, secara berkelompok, di mana kalian silahkan untuk nanti bisa kalian cari, ya, kalian bisa cari dengan media yang saat ini ada di tangan kalian, ada handphone, ya, ada buku, itu nanti silahkan dilakukan, di mana nanti di situ bisa kalian searching, ya. Nah, terkait tentang apa? Permasalahan haji dan umroh itu sangat banyak, ya kan, bermacam-macam. Di antaranya adalah mampu, ya kan? Siapa toh yang dikatakan mampu? Karena apa? Haji dan umrah itu kan bagi orang-orang yang mampu, ya kan? Mampu itu dilihat dari kriteria apa? Nah, ini bisa kalian cari. Nah, silahkan langsung dalam waktu ya kurang lebih 7 menit nanti bisa dicari bareng-bareng. Nanti hasilnya ditulis tentang 1 ketentuan haji dan umroh, yang kedua tentang macam-macam haji, dan juga silahkan bedakan antara haji dan umroh. Silahkan dalam waktu bisa kalian diskusikan, bisa kalian cari di dalam alat yang tidak ada. Yang depan sini 5, sana 4, ya.
kelompok 5, kelompok 4, kelompok 3, kelompok 2, kelompok 1. Bebas. Nah, mau belajar boleh, mau ya udah. Tidak usah langsung saja pada keluarnya. Karena kan berbasis diskusi. Ya. Ya. Itu diambil tidak harus banyak pada kemudian di sini. Iya. Ya, ketentuan soal dan tidak harus banyak ya, sedikit-sedikit saja nggak apa-apa. Nanti siapkan nanti sini ada yang bertanya tentang perbedaan dan ketentuan. Itu diambil tidak harus banyak pada kemudian di sini. Iya. Ya, ketentuan soal dan tidak harus banyak ya, sedikit-sedikit saja nggak apa-apa. Nanti siapkan nanti sini ada yang bertanya tentang perbedaan dan ketentuan. Nanti sini silakan jawaban perbedaan dan ketentuan. Boleh. Syaratnya apa, rukunnya apa, wajibnya apa. Sekarang mudah ya, pakai alat gitu. Gitu. Ya. Boleh, tidak. Selesai lah. Baik, 4 menit lagi ya, apa ya? 4 menit lagi nanti kita masuk ke penyampaian simpulan. Ya.
sambil sebagian menyelesaikan, sebagian mempresentasikan ya. Baik, silakan untuk kelompok 1 berdiri di depan kelas mempresentasikan hasil yang sudah didapatkan dari diskusi. Silakan maju sini, semua maju. Oke. Oke. Oke, salam dulu, terus dari kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang haji dan umroh. Jadi yang pertama yaitu soalnya tuliskan ketentuan haji dan umrah. Yang pertama ada syarat haji, ada Islam, berakal, balik. Yang kedua ada rukun haji. Yang pertama ada ihram, wukuf, dan tawaf. Lalu ada syarat umrah. Yang pertama adalah Islam, lalu balik, juga merdeka. Yang kedua ada rukun umrah, yaitu ihram, tawaf, sa'i, dan tahallul. Lanjut ke nomor kedua. Soal kedua adalah sebutkan macam-macam haji. Yang pertama adalah haji ifrad, yang kedua haji qiran, dan yang ketiga haji tamattu. Dan ke nomor ketiga. Selanjutnya, soal ketiga yaitu tuliskan perbedaan haji dan umrah. Haji adalah ibadah yang pelaksanaan ibadahnya tentunya wajib haji yang mampu. Sedangkan umrah dapat dilakukan sepanjang tahun dan hukumnya tidak wajib, tetapi sangat dianjurkan. Ada pertanyaan enggak? Cukup? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke. Baik. Silakan kelompok berikutnya. Kelompok 2 siap? Oh ya, kelompok 3. Ya, silakan. Kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan mempresentasikan tentang apa yang telah kami diskusi bersama. Nomor 1. Pertanyaannya, tulislah ketentuan haji dan umrah, yaitu Islam, balik, dan berakal, mampu, merdeka, tidak ada halangan. Nomor 2, pertanyaannya, perbedaan haji dan umroh. Haji adalah ibadah yang dilakukan dengan cara berpergian ke Mekah pada waktu tertentu pada bulan Zulhijjah. Sementara umroh, ibadah yang mirip dengan haji, dilakukan di luar waktu tertentu selama bulan Zulhijjah. Selanjutnya yang ketiga, nomor 2, pertanyaannya adalah sebutkan macam-macam haji. Yang pertama adalah haji ifrad. Haji ifrad adalah melaksanakan rangkaian ibadah haji terlebih dahulu, kemudian baru melaksanakan umrah. Yang kedua adalah haji tamattu. Haji tamattu adalah pelaksanaan haji yang didahului dengan umrah. Selanjutnya yang terakhir adalah haji qiran. Haji qiran artinya haji yang dilaksanakan secara bersama-sama dengan satu niat, dengan mengucapkan labbaika umrata wa hajja. Ada pertanyaan? Oke. Baik. Kita tutup saja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Kelompok 2, silakan.
Umroh adalah ibadah yang dilakukan di luar waktu tertentu. Syarat umroh yaitu Islam, balik, berakal, mampu, dan benar. Dan keempat adalah macam umroh, yaitu umroh roda dan umroh tamattu. Umroh adalah umroh tawaf, syahid, dan tahlil. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, ini sudah mewakili untuk presentasi. Selanjutnya ada pertanyaan sebelum kita masuk ke refleksi. Kira-kira apa pertanyaannya, Mbak? Hikmah yang dapat diterapkan dalam masyarakat apa? Oke, ada pertanyaan bagus ini, Mbak. Hikmah dari haji dan umroh yang dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Kira-kira ada yang mau jawab? Kelompok mana? Ya, kelompok 2. Silakan, Mbak, dijawab. Ya. Oke. Yang kedua menumbuhkan kesadaran sosial, dan ketiga meningkatkan Oke, tepuk tangan. Terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan lagi? Cukup? Ya, baik. Terima kasih. Itu tentang haji dan umroh ya. Jadi ada banyak hikmah yang bisa kita dapatkan ya. Termasuk tadi mengeratkan ukhuwah. Di situ juga ada kesabaran dan ini yang penting juga ada kedisiplinan ya. Mulai dari berangkat ini juga harus mulai disiplin. Besok kalau kalian ibadah haji dan umroh mulai dari berangkat dan disiplin ya. Disiplin itu bukan tepat waktu ya, tapi sebelum waktunya sudah mempersiapkan. Misalnya naik pesawat, ya kan? Naik pesawat aja enggak? Kalau kita tepat waktu kita akan tertinggal, ya kan? Tapi sebelum, ya setengah jam sebelumnya sudah harus siap, ya kan? Nah, terus nanti kalau sudah sampai di lokasi, betul-betul kita jaga kedisiplinan untuk terus beribadah dan jangan lupa untuk saling menghormati, menghargai, saling menjaga kebersamaan. Ya, baik. Terima kasih Mbak dan anak-anak semuanya. Ini bermanfaat waktu yang sangat singkat ini. Dan mari kita akhiri bersama dengan mengucap bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.